Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rista Dista Wulandari. Saya dari Prodi Akuntansi semester 2 dengan NIM 2902250033. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UAS Bank dan Lembaga Keuangan dengan judul Dana Pensiun. Dana pensiun adalah sebutan bagi orang yang sudah tidak bekerja lagi karena masa tugasnya sudah selesai atau karena usianya sudah lanjut. Seseorang yang pensiun biasanya mendapatkan hak dana pensiun. Pengertian dana pensiun adalah dana yang dikumpulkan oleh perusahaan sebagai hak seorang pensiunan dari perusahaan tersebut. Dana pensiun biasanya berupa uang yang dapat diambil setiap bulan atau diambil sekaligus pada saat seseorang memasuki masa pensiun. Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, dana pensiun adalah dana yang keuangannya diperoleh dari iuran tetap para peserta ditambah penghasilan perusahaan yang disisihkan. Pengertian dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program manfaat pensiun termasuk dana pensiun yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah. Dana pensiun adalah lembaga keuangan non-bank yang menyelenggarakan program pensiun. Dana pensiun dapat didirikan oleh perusahaan, lembaga sosial, atau orang perorangan yang mempekerjakan karyawan. Dalam istilah lain, pengertian dana pensiun adalah dana yang dihimpun oleh suatu perusahaan atau serikat bekerja atau badan usaha milik pemerintah dan organisasi lain. Jika pada era 70-an sampai 80-an belum banyak perusahaan yang menyediakan dana pensiun bagi karyawannya, maka di era tahun 90-an menjadi sebaliknya. Apalagi setelah keluarnya suatu undang-undang yang mengaturnya, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun. Hampir seluruh perusahaan dewasa ini telah menyelenggarakan dana pensiun bagi karyawannya. Banyak alternatif pilihan untuk memperoleh pensiun dari lembaga lainnya. Jenis-jenis dana pensiun. Dana pensiun bukan hanya dapat dimiliki oleh pegawai negeri sipil atau pegawai pemerintah lainnya. Beberapa lembaga yang menyelenggarakan dana pensiunan bersifat wajib sesuai dengan undang-undang antara lain BPJS, Ketenagakerjaan untuk pekerja swasta, PT Taspen Persero untuk pensiunan ASN, dan PT Asabri atau Persero untuk para purnawirawan TNI Polri. Dana pensiun menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun dapat digolongkan dalam beberapa jenis, yaitu yang pertama dana pensiun pemberi kerja (DPPK), yang kedua dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK, yang ketiga dana pensiun berdasarkan keuntungan dana, yang keempat saldo BPJS Ketenagakerjaan tanpa aplikasi PPIP, yang kelima PPMP adalah program pensiun selain PP. Setiap pihak memiliki tujuan masing-masing yang berbeda, yaitu pihak pemberi kerja, lembaga pengelola, dan karyawan. Yang pertama, bagi pemberi kerja, dana pensiun bertujuan yaitu memberikan penghargaan kepada para karyawan yang telah lama mengabdi kepada perusahaannya. Yang kedua, agar pada masa pensiun tersebut karyawannya mendapatkan jaminan. Yang ketiga, memberikan rasa aman pada karyawan. Yang keempat, meningkatkan kinerja dan motivasi karyawan. Yang kelima, meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat. Yang kedua, bagi karyawan, dana pensiun bertujuan yang pertama, kepastian memperoleh penghasilan masa yang akan datang sesudah masa pensiun. Yang kedua, memberikan rasa aman dan meningkatkan motivasi untuk bekerja. Bagi lembaga pengelola dana pensiun bertujuan untuk mengelola dana pensiun untuk mendapatkan keuntungan, karena iuran dana pensiun dapat dimasukkan dalam kegiatan investasi. Selanjutnya, turut membantu menyelenggarakan program pemerintah. Yang selanjutnya, tipe dan asas dana pensiun. Ada dua tipe dasar dari dana pensiun dan digunakan secara luas. Program pensiun iuran dana pasti atau Defined Contribution Plan, dan program pensiun keuntungan pasti atau Defined Benefit Plan. Dalam program pensiunan pasti, sponsor program pensiun hanya bertanggung jawab untuk membuat atau menetapkan kontribusi iuran dalam jumlah tertentu ke dalam program pensiun atas nama peserta pensiun yang memenuhi syarat atau qualifying employee. Jumlah uang yang dikontribusikan biasanya didasarkan pada persentase dari gaji karyawan atau persentase dari laba. Jika jumlah gaji besar, maka besar pula penerimaan pensiunannya. Namun jika gaji kecil, maka kecil juga dana pensiun yang akan diterima nantinya. Jumlah gaji besar dan kecil sangat tergantung pada masa kerja dan juga posisi di mana seseorang ditempatkan, seperti jabatan atau posisi di mana ia selama bekerja.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, penyelenggaraan program pensiun didasarkan pada asas-asas sebagai berikut. Yang pertama, asas keterpisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan badan hukum pendirinya. Yang kedua, asas penyelenggaraan dana sistem pendanaan. Yang ketiga, asas pembinaan dan pengawasan. Yang keempat, asas penundaan manfaat. Yang kelima, asas kebebasan untuk membentuk atau tidak membentuk dana pensiun. Prinsip dana pensiun. Yang pertama, prinsip independensi, kelembagaan berstatus badan hukum, manajemen operasional di mana asas terpisahkan kekayaan atau segregated assets, dan hak pengurus mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga. Pengawasan di mana pengawasan dilakukan oleh Dewan Pengawas yang terdiri atas wakil-wakil dari pemberi kerja dan peserta dengan jumlah yang sama. Selanjutnya, prinsip akuntabilitas. Dewan Pengawas wajib mengumumkan laporan hasil pengawasannya kepada peserta. Laporan keuangan dana pensiun setiap tahun harus diaudit oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh Dewan Pengawas. Pendiri mitra, pendiri pengurus, dan penerima titipan wajib memperlihatkan seluruh dokumen atau keterangan untuk keperluan pemeriksaan. Dana pensiun wajib mengumumkan neraca dan perhitungan hasil usahanya kepada peserta. Yang ketiga, prinsip transparansi. Pengurus wajib menyampaikan keterangan mengenai setiap perubahan peraturan dana pensiun dan hal-hal yang terjadi dalam rangka pesertaan kepada peserta. Pengurus wajib mengumumkan perkembangan portofolio investasi dan hasil pengembangannya kepada peserta dan melaporkannya kepada pendiri dan Dewan Pengawas. Selanjutnya, fungsi dana pensiun. Fungsi dana pensiun tentu sangat dibutuhkan untuk menunjang kebutuhan hidup seseorang di masa tua atau ketika tidak lagi bisa bekerja dengan baik. Manfaat dana pensiun sangat besar, karena itu setiap orang perlu menyiapkannya jauh-jauh hari. Semakin awal menyiapkan dana pensiun, maka itu lebih baik. Adapun undang-undang yang mengatur dana pensiun adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun. Dengan adanya undang-undang tersebut, siapapun dapat memiliki program pensiun. Fungsi dana pensiun adalah memberikan jaminan di usia pensiun atau saat usia tak lagi produktif untuk bekerja. Sebuah perusahaan mampu menyelenggarakan program dana pensiun kepada seluruh karyawannya, maka kondisi ini jelas akan memberi keyakinan kuat kepada stakeholders dan stakeholders tertentu. Tentunya, stakeholders adalah mereka yang memiliki sejumlah dana yang dititipkan pada perusahaan untuk dikelola dan diberikan keuntungan, seperti dalam bentuk saham atau stok atau sejenisnya. Sementara stakeholder adalah banyak jenis seperti supplier atau pemasok, mitra bisnis, kreditur, pemerintah, karyawan perusahaan, konsumen, dan masyarakat. Manfaat dana pensiun. Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun yang dikenal juga sebagai program pensiun. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, dana ini adalah sarana untuk menghimpun uang guna meningkatkan kesejahteraan pada masa tua saat tidak aktif bekerja. Dengan adanya dana ini, maka diharapkan motivasi dan ketenangan kerja sehingga berujung pada peningkatan produktivitas. Manfaat pensiun adalah berbagai macam manfaat, entah pembayaran rutin, tunjangan kesehatan, akses ke fasilitas tertentu, dan lain-lain. Yang pertama, pensiun normal. Manfaat pensiun bagi peserta yang mulai dibayarkan pada saat peserta berpensiun telah mencapai usia pensiun normal atau sesudahnya. Yang kedua, manfaat pensiun dipercepat. Manfaat pensiun bagi peserta yang dibayarkan bila peserta pensiun pada usia tertentu sebelum usia pensiun normal.